Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai tebar padat ikan pada kolam budidaya. Untuk melakukan tebar padat pada ikan, tentunya kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui dan kita lakukan agar tujuan tebar budidaya ikan kita sesuai dengan yang diharapkan. Apa saja syaratnya dan apa yang harus kita lakukan? Simak terus videonya. Untuk memahami tebar padat budidaya ikan nila, sebelumnya mari kita bahas masing-masing faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan ikan. Pertama, kualitas air. Kualitas air yang baik merupakan aspek utama dalam budidaya ikan nila. Pastikan tingkat oksigen terlarut cukup tinggi, sekitar 5 hingga 7 mg per liter, untuk mendukung respirasi ikan. Kontrol juga parameter lain seperti amonia, nitrit, dan nitrat, karena tingkat yang tinggi dapat berdampak buruk pada kesehatan ikan. 2. Suhu air. Suhu air yang optimal untuk budidaya ikan nila berada dalam kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius. Pastikan suhu air tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang drastis, karena perubahan suhu yang ekstrim dapat membuat stres bagi ikan. Ketiga, pH air. pH air sebaiknya berada dalam rentang 6 hingga 8. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan air, karena pH yang tidak sesuai dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh ikan. Keempat, tempat persembunyian. Sediakan tempat persembunyian seperti tumbuhan air atau struktur berongga, agar ikan memiliki tempat berlindung. Ini dapat mengurangi stres pada ikan dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan budidaya. Kelima, pemberian pakan. Pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan nila sangat penting. Pastikan ketersediaan pakan yang mengandung nutrisi lengkap dengan takaran yang disesuaikan agar tidak terjadi overfeeding yang dapat mencemari air. Keenam, kebersihan kolam. Jaga kebersihan kolam secara rutin dengan melakukan pemeliharaan seperti penggantian air sebagian, penghilangan sisa pakan yang tidak dimakan, dan pemantauan kondisi fisik kolam. Ini dapat mencegah terjadinya penyakit dan menjaga kualitas air. Ketujuh, kepadatan populasi. Kontrol kepadatan populasi ikan agar tidak terlalu padat. Penebaran ikan yang terlalu rapat dapat mengakibatkan persaingan sumber daya, stres, dan penurunan pertumbuhan. Sesuaikan jumlah ikan dengan ukuran kolam yang digunakan. Kemudian, untuk mencapai tebar padat ikan nila, beberapa langkah tambahan perlu kita pertimbangkan. Pertama, sistem aerasi yang efisien. Pasang sistem aerasi yang baik untuk memastikan tingkat oksigen terlarut tetap tinggi. Ini penting dalam kondisi padat, karena ikan akan membutuhkan lebih banyak oksigen untuk respirasi. Kedua, filtrasi yang efektif. Implementasikan sistem filtrasi yang efektif untuk menjaga kualitas air. Filtrasi mekanis dan biologis dapat membantu mengurangi tingkat amonia, nitrit, dan nitrat dalam air. Ketiga, pemantauan kualitas air rutin. Lakukan pemantauan kualitas air secara rutin, termasuk pengukuran parameter seperti oksigen terlarut, pH, dan amonia. Hal ini akan membantu kita mengidentifikasi perubahan sejak dini dan mengambil tindakan korektif. Keempat, manajemen pakan yang cermat. Perhatikan manajemen pakan dengan lebih cermat.
pastikan pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan ikan dan hindari overfeeding yang dapat mempengaruhi kualitas air. Kelima, sistem pemeliharaan yang baik. Terapkan praktik pemeliharaan yang baik seperti penggantian air secara berkala dan penghilangkan sisa pakan yang tidak dimakan. Hal ini membantu menjaga kondisi kolam tetap bersih. Keenam, pemisahan ukuran. Pisahkan ikan berdasarkan ukuran untuk menghindari persaingan yang intens antar individu. Ini dapat dilakukan dengan memindahkan ikan yang lebih besar ke kolam yang lebih besar, atau memisahkan mereka berdasarkan berat. Ketujuh, kontrol kepadatan dengan bijak. Meskipun ingin tebar padat, pastikan bahwa kepadatan ikan tetap dalam batas yang dapat dikelola dengan baik. Jangan terlalu memaksakan tebar padat yang dapat mengakibatkan stres dan masalah kesehatan pada ikan. Kedelapan, pantau kesehatan ikan. Amati kesehatan ikan secara berkala. Jika terdapat tanda-tanda penyakit, segera ambil langkah-langkah penyembuhan untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh populasi. Dengan perencanaan yang matang dan penerapan praktik budidaya yang baik, kita dapat mencapai tebar padat ikan nila yang optimal dengan menjaga kesehatan dan kesejahteraan ikan. Demikian sedikit ulasan kali ini tentang tebar padat ikan dalam budidaya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan kita bersama dalam mengembangkan budidaya ikan yang berkelanjutan. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.